Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk masuk dalam saat teduh bersama. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak yang terkasih. Terima kasih untuk kasih-Mu, Bapa. Engkau telah menemani istirahat malam kami, dan Kau beri kami kesempatan untuk dapat hadir pagi hari ini di dalam saat teduh. Bapa, terima kasih untuk kesempatan baru, nafas kehidupan yang baru, yang Kau berikan kepada kami hari ini, untuk menikmati kasih-Mu dan memperbaiki diri di dalam firman-Mu. Bapa, kami datang padamu, berilah kami hati untuk memuji dan menyembah-Mu di saat teduh ini. Ampunilah dosa kami, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing. Seluruh peralatan yang akan kami pakai, ruangan-ruangan tempat kami berada, Engkau sucikan dan kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Dan berilah kami hati yang terbuka. Satukanlah roh kami ya Bapa untuk dapat memuji dan menyembah-Mu bersama-sama. Urapilah seluruh kami ya Bapa, terutama untuk anak-anak-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu bekerja di antara kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Pagi hari ini kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang terkasih dalam Kristus, mari saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur karena kasih-Nya yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mau berterima kasih untuk hari baru yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mari saat ini kita mau memuji nama-Nya. Kita mau bersama-sama menyatakan kemurahan-Nya dengan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima
Syukur bagimu, terima kasih. Terima kasih, Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Tuhan, kami mau berterima kasih untuk segala kasih setiamu dalam kehidupan kami, untuk segala kebaikanmu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang telah kau berikan kepada kami. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyatakan bahwa kasih dari surga membuat damai di hidup kita. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari
Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir memenuhi, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir memenuhi, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, mengalir, memenuhi hidupku Terima kasih Tuhan, hidup kami ya Bapa, kami menyembah Engkau mengalir di hadapan. yang besar. Terima kasih Kami Tuhan. menyembah Terima
merekatas Malaysia merekatas Malaysia merekatas Malaysia merekatas Namaste. Kirana Sandarakatas Malaysia merekatas Malaysia merekatas Malaysia merekatas Malaysia merekatas Malaysia merekatas Sandarakatas Malaysia merekatas Malaysia merekatas Malaysia merekatas Malaysia merekatas Malaysia Malaysia merekatas 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 Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, di awal bulan ini, kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Urapi anak-Mu, Nirna, pakailah dia sekehendak-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agung untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Injil hari ini mengenai perikop persepakatan untuk membunuh Yesus. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengakui bahwa Yesus banyak membuat mukjizat, namun mereka merasakan ancaman terhadap kedudukan mereka. Jelas tertulis
Di dalam Yohanes 11 ayat 47 sampai 48, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Saudara-saudara terkasih, begitulah sifat manusia. Seringkali tidak suka melihat orang lain lebih hebat dari dirinya dan masih terjadi hingga saat ini. Seperti orang-orang Farisi dan para imam kepala, padahal mereka boleh dikatakan dari kaum rohaniwan, tetapi tetap saja masih tidak terlepas dari kelemahan manusiawi. Selanjutnya ternyata Kayafas seorang imam besar bernubuat tentang Yesus. Dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai 52 dikatakan, tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Saudara terkasih, di sini mereka terus-menerus hendak membunuh Yesus. Bahkan menjelang hari Paskah orang Yahudi. Di ayat 53 dan 56 dikatakan, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh. Membunuh dia, mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Saudara-saudara terkasih, di sini timbul suatu pertanyaan. Kenapa orang Farisi dan imam kepala, juga ahli-ahli Taurat, selain faktor merasa tersaingi dan terancam kedudukan mereka, masih adakah alasan lain sehingga mereka mau membunuh Yesus? Mereka seringkali merasa diri mereka benar dan memandang rendah orang lain di luar kaum mereka. Seolah-olah kebenaran diri merekalah paling benar. Demikian juga bisa terjadi pada kita di zaman sekarang ini. Jika kita merasa diri kita paling benar, overconfident itu tidak baik. Mengunggulin konsep dan prinsip diri sendiri adalah yang terbaik dibanding orang lain. Kita harus mesti rendah hati dan mau terus belajar menerima hal-hal baru, dan juga harus mesti berbesar hati bila orang lain sukses melebihi kesuksesan kita. Begitu juga bila kita sudah sukses, hendaknya menjaga diri jangan sampai merasa diri sendiri paling benar dan merendahkan orang lain. Seperti seorang Farisi dan ahli Taurat yang menolak ajaran Yesus oleh karena yakin akan kebenaran Taurat yang mereka pegang, sedangkan ajaran Yesus adalah sesuatu baru dan seringkali bertentangan dengan hukum Taurat menurut mereka. Saudara-saudara terkasih, semoga kita semakin bijak menyingkapi hal-hal baru dan semakin rendah hati, menjaga diri agar tidak angkuh, menempatkan kebenaran diri sendiri, sebab siapalah diri kita ini yang sangat rentan oleh pengaruh keduniawian yang selalu saja mengintip dan mengintai pada saat kita lengah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mari kita tutup saat teduh ini dengan doa penutup. Bapa,
Terima kasih pada pagi yang indah ini. Engkau izinkan kami semua melantungkan pujian dan mendengarkan firman-Mu. Melalui firman-Mu pagi ini ya Bapa, Engkau mengingatkan kepada kami semua yang hadir di sini untuk selalu rendah hati, berbesar hati untuk mau belajar, jaga diri, jangan sampai kami merasa paling benar dan merendahkan orang lain. Untuk itu ya Bapa, kami memohon roh hikmat turun atas kami semua, supaya kami bisa benar-benar menjadi anak pilihan-Mu, pewarta kerajaan surgawi dan pelayan-Mu di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan dimanapun kami berada. Bapa, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau izinkan kami berkumpul sebagai keluarga di dalam komunitas pemulihan hati ini. Kami pada pagi hari ini juga memohon untuk Pak Paulus dan Sivila yang selalu setia membimbing kami untuk selalu mendekat kepadamu. Mereka yang selalu menuntun kami untuk supaya iman kami bisa lebih tumbuh dan melayani dengan penuh iman dan tulus dimanapun kami berada. Bapa, berkatilah selalu tiap langkah hidup mereka dan turunkan Roh Kudus-Mu atas mereka, supaya mereka selalu setia dengan firman-Mu dan selalu bisa menjadi tiang doa bagi semua orang yang ada di sekitar mereka. Bapa, kami juga memohon untuk semua para peserta retret pemurnian hati, murnikanlah hati mereka. Bantulah mereka untuk selalu setia menjalankan 5 senjata ya Bapa. Karena 5 senjata itu yang dapat membantu kami semua yang berada di sini untuk bisa menghadapi semua pergumulan, semua persoalan yang ada di dunia ini. Kami percaya kuasa-Mu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Maka senjata-Mu itulah yang dapat kami pegang untuk menjalankan kehidupan ini. Bapa, kami mau serahkan semua perkataan dan perbuatan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Supaya semua yang kami ucapkan dan kami perbuat hanya berasal dari-Mu saja dan untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga hanya nama-Mu yang selalu besar dan nama kami selalu kecil. Terima kasih ya Bapa buat urapan Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau undur diri, mau melakukan aktivitas kami. Kau berkati semua yang hadir di sini, dan Kau berkati keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu. Pagi ini kami mau satukan doa-doa kami dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan serta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Saya mulai dari Halo. Saya ada 3 layar. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Dan layar ketiga. 1, 2, 3.
Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.